Baik, sahabat keluarga muslim, kita masih di program berita hari ini dan kami juga masih terus mengajak sahabat keluarga muslim untuk bergabung bersama kami di line telepon di 061 7944 280 untuk memberikan pendapat dan tanggapannya tentang topik yang sedang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang pengemis yang kaya. Dan sekedar pemberitahuan kepada sahabat keluarga muslim semuanya, bahwa program berita hari ini akan tayang mulai hari ini, yaitu pada pukul 6 pagi sampai 7 pagi. Ya Ustadz, kita lanjutkan Iya. obrolan kita. Tadi sempat terhenti. Ustadz tadi Iya. sempat menyinggung tentang beberapa hadis yang kalau kita perhatikan memang kita lihat hukumnya haram gitu, Iya. mengemis ini Ustaz. Seperti Asalnya, tadi pada hukum ya, hukum pada asalnya. asalnya tadi saat sempat disinggung juga, seperti hadis yang orang-orang yang meminta-minta ini pada hari kiamat akan dibangkitkan tanpa ada daging Di mukanya. mukanya. Nah, sebenarnya bagaimana hukum menjadi seorang pengemis ini Ustaz? Ya, kalau kita teliti penjelasan para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada dan di dalam ayat Al-Qur'an ya, disimpulkan bahwa memang al-aslu fit tasawwul haram. Asalnya dalam minta-minta itu haram, kecuali memang 3 perkara sebagaimana dijelaskan oleh riwayat Al-Imam Muslim tadi, yaitu orang yang dikatakan orang yang ini ditimpakan musibah, kemudian orang yang membayar hutangnya, atau orang yang sengsara hidupnya memang. Ya itu dibolehkan mereka, tapi juga itu sekedar kebutuhan ya. Jangan pula ini keasyikan, keenakan jadi keterusan juga. Ini Dijadikan juga tidak profesi, jadikan apalagi profesi jadinya keenakan, ini juga tidak boleh. Kalau emang itu kriterianya ada, tafadhal silahkan. Begitu. Karena memang tidak ada jalan lain. Tadi yang ingin saya tanyakan saat sebelum tadi kita jeda, ketika kita memberi memberi sodako kepada, sebenarnya sodako ini sama siapa aja boleh kita kasihkan, bahkan kepada orang kaya juga bisa ya. Namun ketika kita memberi kepada orang yang meminta-minta, yang mungkin dia membutuhkan, yang masuk dalam 3 kriteria tadi, bahkan mungkin tidak masuk kepada 3 kriteria tadi, bagaimana jika seandainya ketika kita memberi ini dia menjadi kebiasaan Ustaz? Sehingga dia tidak mau meninggalkan profesinya ini. Ini memang perlu kita lihat ya, kita sebagai seorang muslim, kita yang sudah faham masalah ini, mengerti masalah ini, perlu memang kita untuk untuk selektif dalam memberikan sedekah kepada orang lain. Karena memang begini, niat baik kita itu pada akhirnya juga membawa dampak buruk kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena memang ketika kita memberikan sedekah kepada dia, dia pertama akan malas karena terbiasa dan mudah mendapatkan uang, kan begitu. Nah, yang kedua, kalau memang orangnya tidak cacat, tidak ini, lalu kita beri, ini adalah sebenarnya penghinaan kepada dirinya sebenarnya. Dia menghinakan dirinya dan kita membantu dalam kehinaan dia ini, dan tidak boleh. Kita tidak boleh saling menghinakan sebenarnya terhadap saudara kita, kan begitu. Dia seorang muslim yang jasadnya kuat, tubuhnya kuat. Maka ini diancam dalam hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa seseorang yang mengambil kayu bakar ya dengan tangannya sendiri itu lebih baik daripada dia meminta kepada seseorang apakah diberi apa tidak. Ya Ustaz, sepertinya ada penelpon nih Ustaz. Ya. Kita angkat terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, sepertinya terputus. Iya. Mungkin bisa kita lanjutkan Ustaz. Ustadz sendiri bagaimana menanggapinya tentang pengemis yang saat ini itu terkadang sebenarnya dia tidak membutuhkan untuk mengemis ini Ustadz. Bahkan ada yang kita lihat di lapangan sendiri, di video-video gitu Ustadz. Kita dapati bahwa mereka itu pura-pura pincang gitu Ustadz. Pura-pura cacat dengan melipat kakinya gitu Ustadz. Nah, ini pendapat Ustadz bagaimana Ustadz? Ya, memang berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi ya, orang yang meminta-minta bukan karena kebutuhan haram hukumnya. Jadi memakan harta manusia dengan kebatilan tidak boleh. Ya, bukan dia orang yang berhutang, bukan dia orang yang membutuhkan, bukan orang yang sengsara lalu melakukan hal ini. Ini tidak boleh. Menghinakan dirinya itu tidak boleh dalam Islam. Ya, tidak boleh. Jadi saya pribadi dan mungkin seluruh kaum muslimin juga merasakan hal yang sama, bahwa kita sedih ya melihat orang-orang seperti itu. Kadang-kadang ada orang lain di sisi lain, orang yang cacat, orang yang kadang-kadang matanya juga buta, namun demikian dia mandiri.
dia bisa bekerja sendiri dan bisa untuk memberikan penghidupan terhadap dirinya dan keluarganya. Bahkan memberikan mungkin sumbangan kepada orang lain, sedekah kepada orang lain. Dan keadaan orang yang ini sebenarnya, orang yang minta-minta tidaklah lebih buruk dari orang yang ini sebenarnya, kan. Dia fisiknya juga bagus. Mungkin dari sisi kesehatan dia lebih sehat daripada awak lagi. Daripada kita lagi, kita lihat kan. Dia sehat, jalannya juga bagus dan lain-lain. Ini sebenarnya hal yang tidak boleh dalam Islam. Islam itu adalah agama yang tinggi, agama yang memiliki wibawa, agama memiliki izzah, ya, memiliki kewibawaan, memiliki sebuah keagungan. Ini tidak boleh kita menghinakan diri di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Kalau kita butuh sesuatu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kita berusaha. Tidak akan ada orang lapar di negara kesatuan Republik Indonesia ini selagi dia mau bekerja. Jangan pula pilih-pilih pekerjaan, kan begitu. Benar. Kita tidak punya keterampilan yang cukup, kita juga tidak punya gelar akademik, lalu ingin memiliki pekerjaan yang enak, yang gajinya besar. Ini kan lebih baiklah kita kerja goyang kaki. Yaitu tukang jahit. Goyang kaki kan kerjanya itu saya pikir jarang orang mengemis kalau dia seorang tukang jahit, kan begitu. Rata-rata tukang jahit alhamdulillah hidup mereka ini bahagia dan tenang begitu. Padahal kerjanya goyang kaki. Goyang kaki aja. Begitu. Ya Ustaz, tanggapan Ustaz tentang statement dari orang-orang yang khususnya di luar Islam yang mengatakan bahwasanya Islam ini orang-orang Muslim itu orang-orang yang malas gitu, sehingga kita lihat di negara-negara yang mayoritas Muslim itu banyak dari penduduknya ataupun pengemis di dalam negara itu dipastikan adalah seorang Muslim. Ini bagaimana Ustaz? Begini ya, di dalam dunia ini kan yang menguasai media itu adalah orang-orang kufar, ya, orang-orang kafir, sehingga mereka dengan enaknya saja membuat sebuah opini dan berita, sehingga pada akhirnya Islam ini selalu dicitrakan dengan hal-hal yang buruk. Sebenarnya di dunia ini bukan hanya orang Islam sebenarnya yang meminta-minta, ada juga kaum lain. Orang Islam pun yang meminta-minta, kalau kita bisa lihat dan teliti, memang tidaklah semua juga itu meminta-minta karena memang karena itu dijadikan sebuah profesi. Tidak, banyak juga kaum muslimin yang meminta-minta karena memang kebutuhan, karena memang itu untuk keperluan dirinya memang, seperti yang terkategori dalam hadis tadi. Nah, di dalam dunia ini kan kaum muslimin banyak yang ditindas, banyak yang terzalimi, sehingga mereka banyak yang mengungsi, banyak yang keluar dari negaranya, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan. Dan untuk meneruskan kehidupan ini tentu dengan jalan lain barangkali ya salah satunya minta-minta, dan itu termasuk dalam kriteria tadi. Dia orang yang membutuhkan, orang yang sengsara dan sulit hidupnya, dibolehkan selama memang itu dia butuhkan. Kalau dia bisa bekerja sendiri lebih bagus. Kalau kita lihat umpamanya kisah sejarahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ardahu, ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, ya, maka kan terjadi di sana, kalau kita bisa mengintip sejarah sedikit, bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Bahkan kaum ansor yang memiliki 4 istrinya lalu ditalak 2, gitu kan, ditalaknya dan diberikan, pilihlah kepada kepada saudaranya yang dari muhajirin, istri yang mana yang dia apakan, lalu ditalak, lalu selesai iddahnya, lalu dinikahi oleh kaum muhajirin. Sampai begitunya persaudaraan itu. Lalu Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan salah seorang ansor. Lalu dia ingin diberikan kebunnya dan lain-lain. Tapi apa dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf? Saya tidak mau. Tapi kasih tahu saya di mana pasar kalian, di mana tempat kalian berjualan, di mana? Di sana. Lalu pada akhirnya Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terkenal saudagar yang dermawan dalam Islam. Radhiyallahu taala anhu wa radhahu. Ada juga modus dalam mengemis ini itu mereka mengaku-ngaku atau membawa label Islam, Ustaz. Seperti kami dari pesantren ataupun kami dari yayasan ini. Nah, yang seperti ini apakah boleh kita memberi mereka, Ustaz? Ya, kalau kita katakan tadi ya, seperti kriteria yang pertama tadi, orang yang menanggung hutang orang lain. Ya, kalau emang itu termasuk hutang orang lain, dia melakukan hal itu, ya tidak ada masalah dia meminta-minta. Tetapi jangan dijadikan ini sebagai modus operandi saja, bahwa untuk meraup harta orang lain ya mengaku-ngaku lah. Bahkan kadang-kadang kita nggak kenal ini siapa gitu. Alamatnya juga alamat bodong. Ya nggak jelas di mana begitu. Yang kalau kita mau capek aja, bisa saja kita lihat sanadnya ini dari mana gitu, bapak ini. Dia dari sini katanya. Nanti kita katakan, oh di sini kan nggak ada ininya. Oh nggak, dari sininya. Begitu. Jadi tidak jelas sebenarnya. Yang dia inginkan adalah rupiah itu sesungguhnya, kan begitu. Jadi ini sebagai alasan saja membawa nama-nama Islam begini dan begitu. Ya, kita katakan begini. Pertama, kalau ada orang yang seperti itu, jangan kita hardik.
tidak boleh kita hardik karena dilarang di dalam Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak memberi silahkan kita, bahkan kita nasihati, kita dakwahi. Akhil karim, ini dalam Islam meminta-minta tidak boleh. Ya kita dilarang menghinakan diri kita. Meminta-minta, kalau ada orang meminta-minta akan mukanya akan hilang. Tidak akan ada daging di wajahnya kelak di hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita katakan lagi, orang yang mencari kayu bakar sendiri lalu ditaruh di punggungnya lalu dijual itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Kalau kita punya kebutuhan, mintalah dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mencari setelah itu mencari dengan tangan usaha kita sebagaimana Daud alaihissalam melakukannya. Nah, kan begitu. Nah, kalau kita mau memberi juga beri, tapi mungkin barangkali ya kita berikan nasihat, kita berikan kita berikan wasiat dan kita ceramahilah paling tidak ya memberikan masukan agar dia tidak menjadikan ini sebagai sebuah profesi. Karena orang kadang-kadang karena keenakan begitu cepat meminta menghasilkan uang, lalu pada akhirnya orang menjadikan ini sesuatu yang enak, sesuatu yang rutinitas jadinya begitu. Profesi jadinya kan. Bahkan seperti kita katakan tadi di awal bahwa ini sudah ada orang yang mengelolanya. Ada orang yang mengelolanya yang subhanallah, ini ada setorannya pula. Jadi kita setelah kita tahu begitu, jadinya kita memberikan kepada orang-orang seperti ini jadinya segan gitu kan. Oh ini nggak jelas ini, nanti jadi begini dan lain-lain. Bahkan orang-orang yang gelandang ini sholat juga barangkali enggak, belajar agama juga enggak. Kan? Uangnya kita nggak tahu kemana dibuatnya, apakah itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah atau hal-hal yang untuk maksiat. Jadi intinya bahwa kalau kita memang ragu dengan hal itu ya kita tidak bersedekah juga tidak masalah. Masih ada orang lain yang memang membutuhkan kan begitu. Bukan berarti oh ini aja yang ada, orang lain nggak ada. Masih banyak orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan bantuan yang bisa kita salurkan harta dan uang kita ke tempat-tempat tersebut. Ya Ustaz, sepertinya kita harus jeda kembali nih Ustaz. Ya. Baik sahabat keluarga muslim, kami masih mengajak sahabat keluarga muslim yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami dengan memberikan pendapat dan tanggapannya atau juga bertanya tentang topik kita pada pagi hari ini dapat di 061 7944 280. Saya ulangi sekali lagi di 061 7944 280. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini tetap di Berita Hari Ini.